Kisah ini dimulai dengan Kelvin, yang menceritakan bahwa ia meninggal akibat kesalahan seorang dewi. Sebagai kompensasi, dewi tersebut memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru di dunia lain. Setelah kilatan cahaya menyilaukan, ia akhirnya tiba di dunia barunya. Saat sadar, Kelvin merasa kebingungan karena tak tahu di mana ia berada akibat kehilangan ingatan. Tiba-tiba, sebuah layar mengambang muncul di hadapannya. Ketika ia menyentuh tombol, mulai, dewi itu memberitahunya bahwa ia telah bereinkarnasi di dunia baru, lengkap dengan semua konsekuensinya. Sang dewi juga menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan pedang dan sihir, serta bahwa Kelvin telah menerima keterampilan yang ia pilih sebelumnya. Mengikuti instruksi dewi, Kelvin membuka menu statusnya dan melihat berbagai statistik serta kemampuan yang kini dimilikinya. Ia sangat puas dengan pilihannya dan merasa bersemangat untuk memulai petualangan barunya sebagai seorang pemanggil. Tak lama setelah itu, dewi memberitahunya bahwa langkah pertama yang harus ia lakukan adalah menuju kota terdekat dan mendaftar di guild petualang. Dengan tekad baru, Kelvin pun memulai perjalanannya melintasi hutan. Dalam perjalanan, Kelvin bertanya pada layar mengambang yang kini menemaninya, apakah ia akan terus mendampinginya sepanjang petualangan. Layar tersebut, yang bernama Mevina, menjawab bahwa ia akan selalu berada di sisinya, karena Kelvin sendiri yang meminta agar ia menjadi pelayannya. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Part. Di sana, Kelvin mulai menyadari fakta mengejutkan, bahwa kematiannya sebenarnya disebabkan oleh kesalahan dewa lain. Ia juga mengingat bahwa sebelum reinkarnasi, ia meminta Mevina, sang dewi reinkarnasi, untuk ikut campur dalam nasibnya. Namun, ia sama sekali tidak bisa mengingat seperti apa rupa Mevina. Saat berjalan-jalan di kota, Mevina menceritakan lebih banyak hal tentang dirinya kepada Kelvin. Ketika Kelvin melihat bayangannya di jendela toko, ia merasa sangat puas dengan penampilannya yang baru. Mevina kemudian menjelaskan bahwa kehilangan ingatannya adalah hasil dari keputusannya sendiri. Ia telah menukar memorinya dengan 2 poin keterampilan tambahan. Hal itu ia lakukan atas kehendaknya sendiri. Pada adegan berikutnya, Kelvin mendengar pernyataan mengejutkan dari Mevina, bahwa dalam kehidupannya sebelumnya, ia sebenarnya jatuh cinta pada sang dewi. Hal ini membuatnya penasaran, dan ia pun bertanya apakah ia bisa memanggil Mevina dalam wujud fisik. Sayangnya, Mevina menjawab bahwa itu mustahil, karena Kelvin belum memiliki ilmiah yang cukup untuk melakukannya. Akhirnya, mereka sampai di guild petualang, tempat Kelvin melihat banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Dengan penuh semangat, ia segera mengisi formulir pendaftaran sendiri. Saat itu, ia menyadari bahwa ia memiliki keterampilan dalam bahasa dan menulis. Namun, sebelum ia menyelesaikan pendaftarannya, Mevina menghentikannya dan memperingatkan agar ia benar-benar mempertimbangkan keputusannya. Kelvin mengetahui bahwa menjadi seorang infocador adalah sesuatu yang sangat langka. Biasanya hanya ada satu di setiap negara. Jika identitasnya diketahui, para penguasa pasti akan sangat tertarik padanya. Menyadari bahwa hal ini bisa menjadi masalah besar, ia pun memutuskan untuk mendaftar sebagai seorang mago untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Saat mendaftar, seorang resepsionis menerima dokumennya dan memberikan kartu keanggotaan dengan rang F, karena ia baru saja bergabung. Sang resepsionis menjelaskan bahwa para petualang memiliki tingkatan yang berbeda, di mana F adalah yang paling rendah, sedangkan S adalah yang tertinggi. Selain itu, ia juga memberitahunya bahwa seorang petualang hanya dapat menerima pekerjaan satu tingkat di atas rangnya. Namun, jika gagal, mereka harus membayar denda. Oleh karena itu, Kelvin harus berhati-hati hingga berhasil menyelesaikan 10 misi agar bisa naik peringkat. Ia juga mendapat informasi bahwa mulai dari rang C, petualang harus mengikuti ujian untuk naik tingkat. Setelah mendapatkan penjelasan, Kelvin pun mencari pekerjaan yang sesuai dengan rang F. Berdasarkan saran Elvina, ia memilih misi untuk mengalahkan slime biru. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri membeli sebuah tongkat kayu yang memiliki sedikit energi sihir, meskipun hampir menghabiskan seluruh uangnya. Ketika tiba di lokasi perburuan, Kelvin menggunakan kemampuannya untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi tentang targetnya. Setelah itu, ia bersiap untuk melakukan serangan. Melvina menjelaskan bahwa target invokasi harus menyetujui kontrak tersebut. Namun, untuk monster yang tidak bisa berbicara, ia harus terlebih dahulu menyerang dan melemahkan mereka tanpa membunuhnya sebelum menawarkan kontrak. Kelvin pun melancarkan serangannya, tetapi ia segera menyadari bahwa slime biru lebih sulit dikalahkan dari yang ia perkirakan. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan lincah. Mengandalkan kecerdasan dan kecepatan reaksinya, Kelvin akhirnya berhasil melemahkan salah satu slime dan mencoba melakukan Pacto de Invocation. Namun, ia terkejut saat tubuhnya tiba-tiba melemah. Melvina kemudian menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba melakukan invokasi,
ia akan kehilangan setengah dari total energi magisnya, terlepas dari apakah upaya itu berhasil atau tidak. Meskipun begitu, Kelvin tetap bertahan dan akhirnya berhasil menyelesaikan kontrak invokasi dengan sukses. Dengan penuh kebanggaan, ia memberi nama Kloto kepada makhluk barunya. Kini, dengan invokasinya yang pertama, petualangan Kelvin sebagai seorang mage yang sebenarnya baru saja dimulai. Kelvin akhirnya mengalami pengalaman pertamanya dalam melakukan pemanggilan dan menyadari bahwa ia dapat merasakan apa yang Kloto rasakan. Saat itu, ia menyadari bahwa Kloto sedang merasa sangat bahagia. Dengan rasa penasaran dan semangat, Kelvin pun memutuskan untuk memanggilnya untuk pertama kali. Tujuan pemanggilan ini bukan sekadar untuk mencoba kemampuannya, tetapi juga untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Kloto mengetahui bahwa tugasnya adalah membunuh dua dari spesiesnya sendiri, ia merasa sangat bersemangat. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk naik level. Setelah melakukan pencarian, mereka berhasil menemukan lokasi dua slime yang tersisa. Kelvin pun segera menjelaskan rencana untuk memenangkan pertarungan. Begitu strategi sudah disusun, keduanya menyerang secara bersamaan dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Kelvin terkejut melihat betapa kuatnya Kloto. Melvina kemudian mengungkapkan bahwa karena Kelvin adalah pemanggil kelas S, Kloto mendapatkan bonus 100 poin di semua statistiknya, membuatnya menjadi jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Saat itulah Kelvin akhirnya memahami mengapa pemanggil sangat dicari dan dihormati. Melvina juga menambahkan bahwa Kelvin adalah satu-satunya pemanggil kelas S yang ada saat ini. Setelah pertarungan itu, Kelvin berjalan-jalan di kota dengan keuntungan yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Dalam perjalanannya mencari penginapan yang direkomendasikan kepadanya, ia melewati sebuah lorong dan bertemu dengan seorang pedagang Buddha. Perhatiannya segera tertuju pada seorang elf yang terlihat sangat sedih. Ada sesuatu dalam sorot mata elf itu yang membuat Kelvin merasa iba. Adegan pun berganti ketika Kelvin akhirnya tiba di penginapan lagu spiritual, tempat yang telah direkomendasikan kepadanya. Claire, sang pemilik penginapan, menyambutnya dengan ramah. Setelah mendapatkan kamarnya, Kelvin sedikit kecewa karena tidak ada kamar mandi pribadi. Elvina kemudian memberitahunya bahwa hanya orang kaya yang bisa memiliki kamar mandi pribadi. Kelvin pun bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan tinggal di tempat yang memiliki fasilitas seperti itu. Dengan perut yang mulai keroncongan, ia akhirnya meninggalkan kamarnya untuk mencari makanan. Seiring waktu, berkat kemampuan penggandaan pengalaman, Kelvin dan Kloto naik level dengan cepat. Menyadari potensinya, Kelvin memutuskan untuk mempelajari kemampuan kamuflase kelas D dengan niat meningkatkannya hingga kelas B agar bisa hidup dengan lebih tenang. Kemudian, ia menuju ke Grammy, di mana Ange menyambutnya dengan ucapan selamat karena telah naik ke rang E. Namun, Ange juga mengungkapkan keheranannya karena Kelvin masih belum membentuk kelompok petualang. Dalam hatinya, Kelvin menyadari bahwa ia tidak bisa membentuk kelompok, karena itu akan mengungkapkan rahasianya sebagai tukang sentuh. Meskipun ia tidak ingin menarik perhatian, kenaikan levelnya tetap menjadi sesuatu yang sulit untuk tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kelvin mulai menjadi perbincangan di antara para petualang setelah kenaikan peringkatnya. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa ia mungkin seorang penyihir dari istana kerajaan lain yang melakukan kesalahan besar. Lalu salah satu petualang, penasaran dan bertanya langsung kepadanya. Namun, Kelvin dengan tenang menjawab bahwa ia tidak bisa membicarakan masa lalunya. Setelah itu, ia meminta pekerjaan dengan peringkat D, yang langsung menyela dan menyarankan agar Kelvin menghadapi ksatria hantu gelap sebagai tugasnya. Kemudian memberikan selamat atas kenaikan peringkatnya, sambil membanggakan pengalamannya sebagai petualang senior. Namun, Kelvin tidak terlalu tertarik dengan perayaan itu dan malah bertanya siapa kau sebenarnya. Dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai Chashel, seorang petualang kelas D yang terkenal. Keberadaan Chashel menarik perhatian banyak orang karena mereka percaya bahwa ia sebenarnya cukup kuat untuk mencapai peringkat B. Selain itu, ia dikenal suka menyingkirkan pendatang baru. Meskipun demikian, Chashel tetap tidak memperdulikan rumor yang beredar dan justru menawarkan Kelvin untuk bergabung dengan kelompoknya dalam perburuan ksatria hantu gelap. Namun, sebelum Kelvin bisa memberikan jawaban, Ange menyela dan memperingatkan bahwa makhluk tersebut jauh lebih berbahaya dari yang dikira, meskipun misinya diklasifikasikan sebagai peringkat D. Kelvin, yang tampaknya tidak peduli dengan kekhawatiran orang lain, dengan tegas menolak tawaran Chashel. Sebagai gantinya, ia menggunakan klinisnya untuk menganalisis Chashel dan menemukan bahwa pria itu memiliki gelar pembunuh. Menyadari bahaya tersembunyi ini, Kelvin mulai waspada. Chashel, yang tidak menerima penolakan dengan mudah, terus mencoba meyakinkan Kelvin untuk ikut dengannya. Akhirnya, Kelvin mengusulkan sebuah kompetisi. Siapa yang bisa mengalahkan ksatria hantu gelap lebih dulu? Chashel, yang dikenal memiliki ego tinggi,
langsung menerima tantangan itu dan segera pergi untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, Kelvin merasa puas karena berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa penasaran dengan kelompok Chashel. Di sisi lain, Chashel mendekati salah satu anggota timnya dan menanyakan pendapatnya tentang Kelvin. Anggota timnya, yang peringkat C, dengan ragu mengungkapkan bahwa ia tidak bisa membaca statistik Kelvin sama sekali, yang menandakan betapa kuatnya pemuda itu. Sementara mereka berdiskusi, seorang rekan mereka, Erlos, meminta izin kepada Chashel untuk melawan Kelvin, ingin memberinya pelajaran seperti yang ia lakukan terhadap petualang baru sebelumnya. Namun, Chashel menolak permintaan itu dan dengan santai menjelaskan bahwa ia telah menerima tantangan dari Kelvin, menunjukkan betapa seriusnya ia dalam persaingan ini. Dalam perjalanan menuju kastil roh jahat, Gimol dan Rak tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka ketika melihat semua monster telah terbunuh. Kelompok Chashel yang juga berada di tempat itu sama terkejutnya. Namun, situasi menjadi semakin menegangkan ketika Kelvin mengungkap identitasnya, membuat kelompok lain mengira bahwa mereka telah mengetahui kemampuan tersembunyinya. Sementara itu, Kelvin dengan tenang menunjukkan sebuah pintu, meyakini bahwa di baliknya terdapat seorang ksatria. Akan tetapi, kelompok Chashel hanya menertawakannya, menganggap Kelvin tidak cukup kuat untuk menghadapi ksatria tersebut, sehingga memilih menunggu daripada langsung bertarung. Namun, Kelvin segera membalikkan keadaan dengan menyatakan bahwa dia telah menyadari rencana mereka sejak awal dan justru ingin bertarung melawan mereka. Saat mendengar hal ini, Gimol mulai merasa cemas, terutama setelah menyadari bahwa kelompok mereka telah terbongkar. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya apakah Kelvin sebenarnya adalah seorang pemburu hadiah. Kelvin sendiri tampak terkejut mendengar bahwa mereka memang sedang menjadi target pencarian. Namun, tanpa banyak basa-basi, dia hanya mengucapkan semoga beruntung dalam menghadapi pertempuran. Kelvin kemudian memprovokasi Rak, si raksasa bertubuh besar, agar menyerangnya terlebih dahulu. Tertipu oleh emosinya sendiri, Rak pun akhirnya jatuh ke dalam jebakan Kelvin. Chashel dan Gimol menjadi semakin waspada saat menyaksikan kekuatan Kelvin yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dalam sekejap, dia mengeluarkan serangan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Gimol. Melihat hal ini, Gimol memutuskan untuk melarikan diri karena menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda itu. Namun, Chashel, yang ingin membuktikan kekuatannya, justru memilih tetap bertarung. Kelvin kemudian memanggil Klotho, yang telah berevolusi menjadi slime Gloton, untuk menghadapi Gimol. Ketika melihat makhluk itu, Gimol dipenuhi ketakutan dan berusaha melarikan diri. Kelvin pun teringat bagaimana dia beberapa hari yang lalu dikejutkan oleh evolusi Klotho yang hampir mencapai tingkat Raja Iblis legendaris. Sementara itu, Klotho dengan mudah mengalahkan musuhnya, yang membuat Rak semakin marah. Dengan kekuatan luar biasa, Rak berhasil membebaskan diri dari jebakan Kelvin. Namun, saat dia berusaha menyerang Klotho, slime tersebut dengan mudah menaklukkannya. Di saat yang sama, Chashel mencoba mendekati Kelvin dengan niat menyerang. Namun, Kelvin tanpa kesulitan sedikit pun mengalahkannya dan meninggalkan luka yang cukup parah. Saat menyadari bahwa kelompok Chashel lebih sering memburu petualang dibanding monster, untuk meningkatkan level mereka dengan cepat, Kelvin merasa jijik. Dia pun menegur mereka dengan keras dan menyatakan bahwa mereka akan dibawa ke guild untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Kelvin beralih ke tujuan berikutnya, menghadapi ksatria kegelapan bernama Gerat. Namun, alih-alih langsung menyerang, Kelvin justru merasakan kegembiraan luar biasa saat membayangkan Gerat menjadi bagian dari timnya. Dengan penuh percaya diri, dia memperkenalkan dirinya dan menawarkan sebuah kontrak pemanggilan. Gerat, yang tampak misterius dan penuh aura kegelapan, menerima tawaran itu dengan penuh ketertarikan. Kelvin dengan ramah memulai percakapan dengan Gerat, menceritakan tentang kehidupannya. Setelah berbicara cukup lama, Kelvin mengingatkan niatnya untuk membuat perjanjian dengan Gerat. Menyadari peluang ini, Gerat berpikir bahwa melayani raja lain bisa menjadi keputusan yang baik. Namun, sebelum menerima perjanjian tersebut, ia menantang Kelvin untuk membuktikan kemampuannya dalam pertempuran. Dalam duel yang sengit, keduanya terkejut dengan kekuatan lawan masing-masing. Tiba-tiba, di tengah tekanan serangan Kelvin, Gerat teringat kembali masa lalunya di negeri Alchald, yang pernah diserang dan dihancurkan dalam hitungan hari oleh bangsa elf. Karena itu, ia terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya demi melindungi putrinya, Choni. Ingatan ini membakar semangat balas dendam dalam dirinya, memberinya kekuatan baru yang membuat Kelvin dan Klotho harus mengerahkan hampir seluruh energi mereka untuk menghadapi serangan langsung sang ksatria. Keesokan harinya, Kelvin menuju ke Gremio untuk menuntut hadiah atas tugasnya. Di sana, ia menerima pujian atas keberhasilannya menangani Gerat, serta kelompok Chashel, yang akhirnya dipenjara.
Saat perayaan di Gremio berlangsung, Ange mendekatinya untuk mengabarkan bahwa ia akan mendapat promosi istimewa. Bahkan, kepala Gremio sendiri ingin berterima kasih secara langsung karena Kelvin telah menuntaskan tugas yang luar biasa sulit. Dalam perjalanan untuk bertemu kepala Gremio, terungkap bahwa Gerard akhirnya menerima perjanjian dengan Kelvin. Setelah itu, Kelvin akhirnya berjumpa dengan Leo, pemimpin Gremio, yang ternyata ingin menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Leo mencurigai bahwa Kelvin berasal dari dunia lain, dan saat Kelvin menggunakan ojok menganalisis Leo, ia menyadari bahwa pria ini sangat kuat. Hal ini membuat Kelvin waspada, karena kini Leo mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pemanggil. Saat mereka berbagi teh, Kelvin merasa sedikit cemas karena ia kini sedang diinterogasi. Ia berpikir bahwa seharusnya ia lebih berhati-hati dalam menyembunyikan identitasnya. Namun, Gerard menasihatinya untuk tetap tenang dan memanfaatkan situasi ini untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa ia percayai. Mengikuti saran tersebut, Kelvin mencoba memuji Leo. Saat berbicara lebih hangat, Kelvin bertanya mengapa Leo tidak menghentikan kelompok Chashel lebih awal. Leo pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa Chashel sebenarnya adalah seorang bangsawan, yang membuat situasi semakin rumit. Kelvin tahu bahwa negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga dia tidak bisa bertindak gegabah tanpa bukti. Namun, lawannya mengungkapkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Dengan wajah puas, lawannya juga mengakui bahwa dia senang karena tidak perlu terlibat secara langsung. Mendengar itu, Kelvin meminta agar dia langsung ke inti pembicaraan. Sang pemimpin kemudian menegaskan bahwa Kelvin seharusnya tidak melihatnya sebagai musuh, karena sebenarnya dia ingin menjadi teman. Pemimpin tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu dengan orang-orang dari dunia lain sebelumnya, yang mengejutkan Kelvin karena ternyata ada lebih banyak orang sepertinya di sini. Leo, yang merupakan pemimpin itu, menyebutkan bahwa beberapa dari mereka adalah para pahlawan dari Kekaisaran Suci Drammis. Hal ini membuat Kelvin langsung teringat pada Mevina, sosok yang telah mereinkarnasikannya ke dunia ini. Sementara itu, Leo melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa seorang pendeta dari Drammis pernah meramalkan bahwa Raja Iblis akan segera bangkit. Oleh karena itu, dia yakin bahwa meningkatnya agresivitas para monster di seluruh benua adalah tanda kembalinya ancaman besar tersebut. Karena itu, Leo ingin memusatkan perhatiannya pada mengalahkan Raja Iblis jika dia benar-benar telah kembali. Kelvin bertanya apakah yang diinginkan darinya adalah melindungi semua orang sebagai pengganti para pahlawan. Leo mengiyakan hal itu, menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang mampu menangani tugas dengan peringkat tinggi. Sebagai imbalannya, dia menawarkan kenaikan bayaran serta peningkatan peringkat, sehingga Kelvin bisa lebih bebas memilih tugas yang diinginkannya. Tawaran itu membuat Kelvin terkejut karena begitu banyak keuntungan yang diberikan. Namun, Leo akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, melontarkan ancaman halus dengan mengatakan bahwa dia akan memberi Kelvin kebebasan penuh jika dia menerima tawaran tersebut. Jika menolak, dia harus berhadapan dengan para bangsawan. Dengan kemampuannya, Leo berjanji akan membawa Kelvin ke puncak kekuasaan sebelum ada pihak lain yang memaksanya bergabung dengan tujuan yang berbeda. Setelah mempertimbangkan semuanya, Kelvin akhirnya setuju untuk bekerja sama. Malamnya, Kelvin kembali ke penginapan, di mana Claire menyambutnya dengan gembira dan memberi selamat karena dia telah naik ke peringkat B. Sebagai perayaan, Claire berjanji akan memberinya hadiah istimewa di malam hari, yang membuat Kelvin begitu antusias. Sementara itu, setelah makan siang di kamarnya, Kelvin meminta Mevina untuk menceritakan kisah para pahlawan yang telah dia reinkarnasikan. Mevina menjelaskan bahwa dia pernah mendengar pendeta berbicara tentang menemukan orang-orang berbakat dan membawanya ke dunia ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka semua kini telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Dalam kelelahan yang mulai menyelimuti dirinya, Kelvin menyadari bahwa pertempuran melawan Gerard masih membekas dalam pikirannya. Ia begitu bersemangat memikirkan tentang pahlawan dan Raja Iblis, hingga ia meminta Kloto untuk menyerahkan hadiah yang telah disimpan dalam inventarisnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi berbelanja, tetapi yang mengejutkan, dalam perjalanan, ia mengungkapkan bahwa ia berniat membeli seorang budak. Hal ini mengejutkan para makhluk pemanggilnya. Saat berbincang dengan Gerard, Kelvin mengaku bahwa saat melihat seorang pedagang budak, ia teringat akan seorang budak yang pernah dibicarakan dengan Melvina. Ia sadar bahwa jika ingin menghadapi lawan sekuat Gerard, ia harus mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Selain itu, ia mengetahui bahwa para budak tidak dapat menggunakan poin keterampilan mereka tanpa izin tuannya. Oleh karena itu, ia harus mencari budak yang belum pernah memiliki tuan sebelumnya agar poin keterampilannya masih utuh. Setibanya di tempat pedagang budak, Kelvin menemukan seorang gadis setengah elf yang memiliki kutukan mengerikan. Siapapun yang menyentuhnya akan terbakar.
Ia pun menggunakan Eye of Appraisal untuk menganalisis masalahnya dan menemukan bahwa gadis itu masih memiliki semua poin keterampilannya yang belum digunakan. Ia kemudian bertanya kepada pedagang budak mengenai cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, ia pergi mencari seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, Kelvin kembali ke tempat pedagang budak dan meminta untuk membeli gadis setengah elf itu. Pedagang tersebut terkejut, mengingat bahayanya kutukan yang ia miliki, tetapi Kelvin tetap bersikeras hingga akhirnya berhasil membelinya. Saat keluar dari kandang budak, gadis setengah elf itu tampak terkejut melihat dunia luar. Dengan mata berbinar penuh rasa syukur, ia memperkenalkan dirinya sebagai Evil. Ia menceritakan bahwa sejak lahir ia sudah menjadi budak karena dijual begitu saja akibat kutukannya. Namun, tanpa ragu, Kelvin mendekatinya dan langsung menyembuhkan kutukannya. Evil pun menangis haru, menyadari bahwa ia akhirnya bebas dari kutukan yang selama ini membuatnya tak bisa mendekati siapapun. Kelvin kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menggunakan semua poin keterampilan yang tersisa untuk mempelajari Blessing Rang A, sebuah kemampuan yang memungkinkannya menyembuhkan kutukan itu. Malamnya, Kelvin kembali ke penginapan dan meminta Cire untuk mencarikan pakaian untuk Evil. Setelah makan malam, Cire, yang tampak kesal, dengan nada bercanda langsung menyetujui permintaannya, mengatakan bahwa seorang gadis manis seperti Evil tidak seharusnya mengenakan pakaian compang-camping. Membawanya bersamanya untuk memandikannya, sehingga setelah waktu yang cukup lama, ia bisa memperkenalkannya kembali kepada Kelvin. Saat melihatnya, Kelvin terkejut oleh betapa cantiknya dia, dan hal itu membuat Evil merasa sangat gugup. Pada malam harinya, mereka semua makan malam bersama, dan Kelvin menunjukkan kepada Evil kemampuan invokasinya, sambil mengingatkannya untuk menyimpan rahasia. Selain itu, ia juga mengajarinya teknik yang sama dan membiarkan Evil memilih beberapa kemampuan lainnya agar dia bisa belajar mengambil keputusan sendiri. Meskipun semuanya berjalan lancar, Kelvin menghadapi masalah karena tidak ada lagi tempat tidur yang tersedia, sehingga ia harus mencoba tidur bersama Evil. 1 bulan setelah Evil bergabung dengan Kelvin, mereka pindah ke hutan ungu gelap. Kelvin bercerita bahwa selama ini mereka telah bekerja keras dan meningkatkan level. Evil menggunakan poin yang diperolehnya untuk meningkatkan keterampilan dalam klarividensi dan menjahit, yang akhirnya memungkinkannya menciptakan pakaian pelayan khusus untuk bertarung. Saat Evil melancarkan serangan dengan busur milik Kelvin, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah memperoleh teknik yang sangat kuat. Kemudian, Kelvin dan teman-temannya kembali ke guild untuk mengambil hadiah mereka. Ange memberitahu Kelvin bahwa jika ia menyelesaikan 1 misi lagi, ia bisa mengikuti ujian untuk naik ke peringkat A. Kabar ini membuat Evil sangat bahagia, dan Kelvin pun memberinya selamat karena telah mencapai peringkat C, serta menyemangatinya untuk terus naik ke peringkat B. Namun, ia juga tertawa mengingat kejadian dalam ujian terakhir Evil, di mana ia secara tidak sengaja menembakkan panah ke kepala sang penguji, Urt. Setelah itu, Ange memberitahu Evil tentang toko permen barunya dan mengajaknya pergi bersama. Evil dengan senang hati menerima ajakan itu dan bahkan mengundang Kelvin untuk ikut serta. Adegan pun berganti, memperlihatkan Kelvin yang mengeluh karena secara tidak sadar telah menerima ajakan untuk pergi kencan. Ia berpikir bahwa jika Mevina ada di sana, pasti dia akan memarahinya. Ia pun teringat bahwa Mevina pergi hingga esok hari dengan alasan harus melakukan ramalan. Tak lama kemudian, Ange tiba di tempat Kelvin dan menunggu Evil datang. Saat Evil akhirnya muncul, semua orang terkejut dengan kecantikannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi makan bersama. Namun, saat makan, Evil mulai bersikap seperti pelayan, yang membuat Kelvin merasa tidak nyaman dan memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Keadaan menjadi semakin canggung ketika Evil mencoba menyuapi Kelvin, yang membuat Ange menatap mereka dengan geli. Di kota Part yang ramai, Kelvin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, yang tanpa diduga membuat Kelvin menjadi heboh. Kegaduhan ini menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, yang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah mereka bertiga terlibat dalam semacam kisah cinta segitiga. Mendengar gumaman itu, Kelvin segera menyarankan agar mereka membawa makanan ke penginapan. Tetapi keputusan ini justru semakin memicu rasa penasaran di antara kerumunan, yang membuat Kelvin merasa kesal. Tiba-tiba, seorang bangsawan bernama Tabra muncul dan dengan nada meremehkan menegur mereka, mengatakan bahwa para rakyat jelata tidak seharusnya berperilaku seperti itu di depan umum. Tanpa peringatan, dia menggebrak meja mereka. Terkejut dengan tindakan kasar itu, Kelvin menuntut penjelasan, tetapi sebaliknya, para pengawal Tabra justru memerintahkannya untuk berlutut. Merasa didukung oleh pengawalnya, Tabra mulai mengalihkan perhatiannya kepada Evil, menuntut agar mereka menyerahkan diri dengan janji akan mengampuni kesalahan mereka. Namun, Kelvin tidak tinggal diam. Dengan mudah, dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para pengawal tersebut,
membuat Tabra gemetar ketakutan. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, Kelvin mulai menginterogasi Tabra tentang alasannya berada di park. Awalnya enggan menjawab, tekanan yang diberikan Kelvin akhirnya membuatnya mengaku bahwa ia datang untuk mencari Leo, seorang petualang hebat yang kabarnya tinggal di kota ini. Terkejut dengan pernyataan itu, Kelvin mencemooh Tabra, mengatakan bahwa untuk seorang pangeran, pengawalnya sangat lemah. Tabra pun menjelaskan bahwa di negeri Tren, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa berkuasa, dan karena ia tidak memenuhi standar tersebut, ia ingin merekrut seorang petualang tangguh untuk membangun kejayaannya. Saat itu, Kelvin tanpa ragu mengungkapkan bahwa petualang hebat yang dicari Tabra sebenarnya adalah Kelvin sendiri. Mendengar hal ini, sang pangeran dengan angkuh menuntut agar Kelvin melayaninya. Namun, tanpa basa-basi, Kelvin menolak mentah-mentah dengan menghajarnya, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada siapapun, bahkan jika itu adalah perintah dari seorang pangeran. Sementara itu, di tempat yang jauh, di dalam katedral suci Kekaisaran Dram, seorang pendeta wanita memanggil Mevina. Begitu Mevina tiba, hal pertama yang ia tanyakan adalah tentang keadaan para pahlawan. Cholet, yang bertanggung jawab atas mereka, meyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi baik, yang membuat Mevina merasa lega melihat perkembangan mereka. Setelah itu, Mevina menjalankan perannya sebagai orakel dan mengungkapkan bahwa ia merasakan kehadiran kekuatan jahat di benua barat. Untuk mengatasi ancaman ini, ia meminta agar para pahlawan segera dikirim ke sana, tetapi dengan satu peringatan, mereka tidak boleh mendekati park. Cholet bersumpah akan mematuhi perintah itu dan segera menyampaikan pesan tersebut kepada para pahlawan. Sementara itu, di malam yang sunyi, Evil mendekati Kelvin dan dengan tulus mengucapkan terima kasih atas penyelamatannya. Namun, bukannya menerima ungkapan terima kasih itu, Kelvin meminta maaf karena tidak tidur bersama. Namun ketika Evil mendengar bahwa ia ingin tidur di tempat terpisah, ia merasa ragu dan bertanya apakah Kelvin benar-benar tidak menganggapnya menarik. Namun, ketika Kelvin melihat Evil mulai menangis, ia segera menjelaskan bahwa seorang perempuan harus memiliki hak untuk memilih dengan siapa ia ingin bersama, dan bukan karena merasa terpaksa hanya karena dia adalah miliknya. Mendengar kata-kata tersebut, Evil mengakui bahwa ia tidak hanya menginginkan Kelvin sebagai gurunya, tetapi juga sebagai seorang pria yang dicintainya, dan itulah alasan ia lebih menginginkannya daripada siapapun. Mendengar pernyataan tersebut, Kelvin pun mengungkapkan bahwa Evil adalah gadis tercantik yang pernah ia temui. Dengan penuh kebahagiaan, Evil langsung memeluknya erat. Keesokan harinya, Kelvin mulai meneliti informasi yang mereka miliki tentang para pahlawan. Evil dan anggota kelompok lainnya mulai meragukan kekuatan para pahlawan, karena mereka ternyata memiliki level yang cukup rendah. Kelvin merasa kecewa, karena ia berharap para pahlawan memiliki level 100. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah mereka lakukan selama ini. Melvina pun ikut mengungkapkan rasa kecewanya dan mulai meragukan apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti ketika Claire datang mencarinya. Claire membawa kabar dari Serikat Petualang, sehingga Kelvin segera pergi untuk menemui mereka. Setibanya di sana, Leo memberitahunya tentang kemunculan iblis di sebuah lokasi rahasia yang tersembunyi di dalam Gua Sang Pertapa, tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Kelvin terkejut ketika mengetahui bahwa para petualang yang dikirim untuk menyelidiki tempat itu ternyata kembali dalam keadaan hidup. Namun, Leo menjelaskan bahwa iblis tersebut masih tersegel, dan itulah alasan mengapa ia meminta Kelvin untuk ikut melihatnya. Menurut perkiraan, iblis itu bisa saja memiliki peringkat S. Saat Kelvin masih ragu untuk menerima tugas ini, Leo memanipulasinya dengan memberitahu bahwa seorang penjahat telah menyerang Pangeran Tren, yang dapat menyebabkan konflik besar. Karena bujukan tersebut, Kelvin akhirnya menerima misi tanpa ragu. Bersama teman-temannya, Kelvin akhirnya tiba di gua tersebut dan bertemu dengan instruktur Urt serta kelompoknya. Urt memberitahu mereka bahwa mereka telah memasang penghalang sihir untuk mengawasi lokasi tersebut, meskipun mereka sendiri tidak yakin apakah itu cukup efektif untuk menahan iblis. Kelvin lalu memerintah mereka untuk tetap berjaga, sementara ia dan kelompoknya masuk lebih dalam untuk menyelidiki. Mereka berjalan cukup lama di dalam gua tanpa bertemu satupun musuh, membuat Kelvin mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah pintu, dan Kelvin bisa merasakan dua keberadaan makhluk di dalamnya. Ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa segel iblis itu masih utuh, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kehadiran musuh sebenarnya, Archdemon Victor, yang kini muncul di hadapan mereka dan memperkenalkan dirinya. Di hadapan mereka, Kelvin merasa terkesan karena seorang archienemigo biasanya memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dari seorang berang. Penasaran dengan identitas gadis yang baru saja dilihatnya, Kelvin bertanya kepada Victor, yang kemudian mengungkapkan bahwa gadis itu adalah putri Raja Iblis. Mevina,
yang juga berada di sana, awalnya mengira gadis tersebut adalah anak dari Gustav, Raja Iblis terakhir yang dikenal. Dia terkejut ketika mengetahui kebenarannya, sebab selama ini dia sama sekali tidak menyadari keberadaan gadis tersebut. Victor menjelaskan bahwa putri Raja Iblis memang sengaja dirahasiakan dari dunia luar. Dengan penuh semangat, dia mengungkapkan kekagumannya terhadap manusia yang memiliki kekuatan luar biasa seperti Kelvin. Namun, di balik perbincangan itu, Victor mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Kelvin telah masuk ke dalam perangkap. Satu-satunya yang bisa memecahkan segel iblis adalah manusia, dan Victor bermaksud memanfaatkan hal itu. Namun, alih-alih ingin membebaskan iblis tersebut, Victor justru memiliki niat yang berbeda. Dia ingin memakan mereka untuk menyerap kekuatan mereka, berkat kemampuannya yang disebut gula, yang memungkinkannya mencuri karakteristik dari target yang dikonsumsinya. Kelvin mulai menyusun dugaan bahwa tujuan Victor adalah menjadi manusia agar bisa membebaskan iblis tersebut dan menjadikannya sebagai Raja Iblis baru. Namun, Victor menepis dugaan itu dan menjelaskan bahwa julukan sebenarnya adalah Sang Pelahap. Dia tidak berniat membebaskan iblis, justru sebaliknya, dia ingin memakannya. Karena keterikatannya dengan makhluk itu, kemampuan gula-nya akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, cukup untuk menjadikannya Raja Iblis yang baru. Di sisi lain, Kelvin justru semakin bersemangat untuk bertarung melawan Victor, yang jelas memiliki kekuatan luar biasa. Archidemonio, yang mengamati reaksi Kelvin, merasa terhibur dan memutuskan untuk memperlihatkan sesuatu yang mungkin akan sangat menarik baginya. Dengan sihir hitamnya, Victor membangkitkan tentara kematian dan menghidupkan kembali mayat-mayat yang ada di sekitarnya. Pasukan Hades kemudian menyerang Kelvin, namun dengan mudah mereka dikalahkan. Geralt, salah satu anggota kelompok Kelvin, segera menerjang sisa pasukan dan meminta Kelvin untuk mendukungnya, meskipun mereka masih tertinggal dalam pertarungan. Archidemonio, yang menyaksikan bagaimana pasukannya dihancurkan dengan begitu mudah, semakin terkesan dengan gaya bertarung kelompok Kelvin. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sejak awal dia telah menilai Kelvin sebagai seseorang yang kecanduan pertarungan. Dengan senyuman lebar di wajahnya, Kelvin membenarkan hal itu dan mengakui bahwa dirinya memang tidak bisa menahan keinginannya untuk bertarung. Mendengar pengakuan itu, Victor berjanji akan menghapus senyum tersebut dari wajahnya. Dia kemudian menggunakan trik asap sebagai pengalih perhatian sebelum meluncurkan serangan mendadak. Namun, Kelvin dengan insting tajamnya segera menyadari serangan tersebut dan memberi instruksi kepada untuk bersiap menghadang. Victor, meskipun terkejut dengan kepekaan Kelvin, tetap berhasil menyerang JAD. Kelvin pun tercengang ketika melihat bagaimana masih mampu bertahan, berkat armor khususnya yang mampu meredam sebagian besar serangan. Pertarungan pun semakin memanas, dengan kedua pihak menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Setelah bertarung sengit, Victor kembali menyerang dengan kecepatan luar biasa, kali ini tanpa memberi kesempatan bagi lawannya untuk mendeteksi pergerakannya. Melvin, yang mulai terdesak, meminta Clotho untuk menyerang karena serangan fisik tidak berdampak padanya. Meskipun Kelvin dan Geralt mengombinasikan serangan mereka, sang Archidemon tetap terlalu kuat dan berhasil melepaskan diri. Saat Victor merasa yakin akan kemenangannya, Kelvin segera memerintahkan Evil untuk menyerang. Victor, yang gagal mendeteksi kamuflase Evil, terpaksa mengorbankan lengannya demi menghentikan panah api tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Geralt, yang langsung menyerang dan memotong lengannya sekali lagi. Alih-alih marah, Archidemon itu justru terpesona dengan kekuatan mereka, tersenyum, dan menyatakan bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Tanpa ragu, ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan melantunkan mantra sihir tingkat tinggi. Kelvin, yang menyadari bahaya, segera memerintahkan timnya untuk menyerang agar mantra tersebut tidak sempat diselesaikan. Namun, mereka terlalu lambat. Victor kini menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Kelvin pun memerintahkan Geralt untuk menggunakan seluruh kekuatannya dalam bertahan demi memberi mereka waktu. Meskipun Geralt berusaha keras, Victor tetap mampu menembus pertahanannya dan bersiap menghabisinya. Namun, di saat kritis, Evil melancarkan serangan untuk menyelamatkan rekannya. Archidemon itu berhasil menangkis serangan dan bersiap menghadapi serangan baru yang akan mengenainya. Menyadari situasi ini, Kelvin yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia pun memerintahkan Clotho untuk menyerang. Clotho, sang slime, melepaskan semua senjata terkutuk yang telah diciptakan oleh Kelvin menggunakan kemampuannya, memberikan waktu yang sangat berharga bagi rekan-rekannya. Akhirnya, dengan serangan gabungan yang dahsyat, kelompok itu berhasil melemahkan sang Archidemon. Dengan sisa kekuatannya, Victor menyadari bahwa Putri Raja Iblis sedang dalam bahaya dan memilih untuk melindunginya dengan napas terakhirnya. Saat itu, Kelvin mendekatinya dan bertanya mengapa ia berbohong bahwa ia akan memakan Putri Gustav.
Victor mengungkapkan bahwa ia hanya berkata demikian agar Kelvin bertarung dengan segenap kekuatannya. Ia juga mengaku bahwa Gustav telah mempercayakan putrinya kepadanya. Dalam ingatan yang muncul setelahnya, terlihat bagaimana Victor dulunya bertugas melatih Sera. Namun, suatu hari, seorang pahlawan menyerang kediaman mereka untuk mencari Gustav. Demi melindungi putrinya, Gustav memerintahkan Victor untuk menjaga keselamatannya, bahkan jika itu berarti harus berbohong dan berpura-pura menjadi musuh. Victor menceritakan bahwa ketika Gustav meninggal, sihirnya pun aktif, mengirimkan Sera ke sebuah tanah yang jauh di mana dia bisa hidup dengan bahagia. Karena alasan ini, Sera bersembunyi di tempat tersebut, menunggu saat di mana sang pahlawan akan mati. Rencananya adalah membebaskannya di zaman penuh kedamaian dan harmoni, di mana Sera bisa menjadi Raja Iblis yang baru. Setelah menyadari kegagalannya, sang archidemon meminta Kelvin untuk mengizinkan Sera bergabung dengan kelompoknya. Ia pun menyarankan agar rantai yang mengikat Sera dihancurkan, karena kemungkinan besar dia bisa mendengar percakapan ini. Kelvin akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan itu dan membangunkan Sera. Saat terbangun, Sera mengeluh tentang apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dan Victor. Setelah itu, Kelvin kembali kepada Urt dan melaporkan bahwa mereka telah mengalahkan sang demon. Urt, yang penasaran dengan gadis yang dibawa oleh Kelvin, bertanya siapa dia. Kelvin menjelaskan bahwa gadis itu adalah seseorang yang dulu dirasuki oleh iblis ketika disegel. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, mereka menggunakan jepit rambut penyamaran peninggalan Gustav, sehingga gadis itu bisa menyembunyikan sayap dan tanduknya dengan jelas. Kelvin lalu memberitahu Urt bahwa dia ingin membawa gadis itu untuk beristirahat, jadi mereka harus segera pergi. Kemudian, terungkap bahwa Jart bertingkah aneh karena sedang dalam proses evolusi. Mevina memberitahu Kelvin bahwa seorang ksatria telah berevolusi menjadi Kapten Kegelapan, makhluk yang sangat kuat dengan peringkat S. Di adegan berikutnya, Kelvin mendekati Sera yang kini terlihat lebih tenang. Dia bertanya apakah Sera benar-benar ingin menjadi pelayannya, mengingat dia adalah putri Raja Iblis yang suatu hari nanti bisa menjadi ancaman serius. Namun, Kelvin meyakinkannya bahwa dia memiliki kemampuan kamuflase tingkat S, sehingga tak ada yang bisa mengenalinya. Sera, masih terkejut karena Kelvin berhasil mengalahkan Victor, bertanya apakah dia adalah seorang pahlawan. Namun, Kelvin hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia bukan pahlawan, melainkan hanya seorang petualang yang suka bertarung. Kemudian, dia mengajak Sera untuk pergi ke kota. Namun, Sera tampak ragu dan ketakutan karena dia tidak pernah meninggalkan mansionnya. Melihat hal itu, teman-temannya berusaha menyemangatinya. Akhirnya, mereka semua tiba di kota Par, yang langsung membuat Sera terkesima dengan keindahannya. Kelvin dan kelompoknya berbincang tentang berbagai toko yang ada di tempat itu. Setelahnya, ia memerintahkan Evil untuk mengantarkan Sera ke penginapan sementara ia sendiri pergi untuk melaporkan diri di guild. Saat malam tiba, terungkap bahwa Kelvin telah mencapai peringkat A. Karena itu, saat ia kembali ke penginapan, ia disambut dengan sebuah pesta kejutan. Di tengah pesta, Kelvin mengetahui bahwa Urt ternyata sudah menikah dengan Claire. Setelah pesta usai dan semua orang tertidur, ia menyadari bahwa Sera tidak ada di kamar. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk mencarinya. Akhirnya, ia menemukannya sedang duduk di luar, merenungkan kenangannya bersama Victor dan membayangkan masa depan yang baru. Keesokan harinya, Kelvin merasa gembira karena memiliki kemampuan pandai besi dengan peringkat S, sama seperti Phil dengan keterampilan menjahitnya. Ia ingin memperlihatkan kepada semua orang hasil kreasinya yang baru. Yang pertama adalah senjata untuk Sera, yakni Armor Queen Terror, dan selanjutnya adalah Dian Leif, pedang sihir yang dibuat khusus untuk Geralt, yang langsung berterima kasih kepadanya. Sementara itu, Sera penasaran dengan senjata yang akan digunakan oleh Kelvin dan Evil. Namun, Kelvin hanya menjawab bahwa hal itu baru akan terungkap saat mereka bertarung. Untuk saat ini, ia hanya ingin makan dan tidur. Evil dengan senang hati menawarkan diri untuk memasak untuknya, dan ia meminta sedikit nasi. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa itu nasi, dan saat Kelvin memohon untuk mendapatkannya, mereka justru mengira ia sudah kehilangan akal. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju Torag. Sera terlihat sangat antusias melihat berbagai hal baru di sepanjang perjalanan. Sambil berbincang dengan Phil, Kelvin mengungkapkan bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk memenuhi janji yang ia buat kepada Victor, memperlihatkan dunia kepada Sera. Namun, ada alasan lain, yaitu keinginannya untuk mengunjungi negeri itu karena memiliki banyak persediaan nasi. Di sisi lain, Kelvin cukup terkejut karena Leo mengizinkan mereka pergi tanpa perlu membujuknya. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya belum bisa memanggil Mevina, karena gadis itu memutuskan untuk mengambil waktu libur guna melatih avatarnya. Jika semuanya berjalan lancar,
Kelvin akan bisa memanggilnya kembali. Sebelum berangkat, ia berjanji kepada Mevina bahwa ia akan melakukannya, agar gadis itu juga bisa merasakan cinta selama perjalanan mereka. Saat perjalanan, Sarah memperhatikan bahwa ada orang-orang yang mengamati mereka secara diam-diam. Ia pun bertanya kepada Kelvin, tetapi pemuda itu hanya menjawab bahwa ia sudah menyadarinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, tiba-tiba, seorang gadis muncul secara misterius. Saat kereta yang mereka tumpangi berhenti, sekelompok orang muncul dan berusaha merampok mereka. Namun, Sarah, yang tetap tenang, langsung mengenali mereka sebagai kelompok terkenal. Mendengar nama itu, sang kusir menjadi sangat ketakutan. Namun, Kelvin, setelah memeriksa statistik mereka, justru merasa frustrasi karena para bandit itu ternyata sangat lemah. Tanpa ragu, ia memerintahkan Sarah untuk mengurus mereka. Sarah turun dari kereta dan berdiri di hadapan para bandit, yang segera mulai menertawakannya. Mereka mengira dirinya hanya wanita biasa yang tak berdaya. Namun, saat mereka mencoba menyerangnya, Sarah dengan mudah mengalahkan mereka. Dia bahkan mengeluh karena mengira para bandit itu akan memberikan perlawanan yang lebih sengit. Salah satu bandit, seorang pria bernama Gilda, yang memiliki kekuatan lebih dari 200, mencoba menyerang Sarah. Namun, dengan satu tangan saja, Sarah berhasil menghentikannya tanpa kesulitan. Melihat hal itu, sang pemimpin bandit mulai gemetar ketakutan dan akhirnya menyerah. Meskipun begitu, dia tetap memperingatkan mereka agar tidak merasa terlalu percaya diri karena bosnya memiliki level 70. Mendengar hal ini, Kelvin tertarik dan meminta lebih banyak informasi dari sang pemimpin bandit. Setelah perjalanan, akhirnya mereka tiba di perbatasan Torak, negeri air, yang bagi Kelvin terlihat sangat mirip dengan Jepang kuno. Sementara itu, Sarah dan Evil tampak terpesona saat melihat laut untuk pertama kalinya. Dipenuhi semangat, Sarah meminta Kelvin untuk mengajarinya berenang bersama Evil. Kelvin setuju dan sedikit menyesali bahwa mereka harus segera menyerahkan para bandit ke pihak berwenang, karena jika tidak, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu di pantai. Setelah menangkap para bandit, mereka membawa mereka ke Gremio kota. Para anggota Gremio sangat berterima kasih karena mereka berhasil menangkap salah satu pemimpin bandit. Bahkan, kepala Gremio, seorang wanita bernama Mist, secara pribadi menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengungkapkan bahwa Leo telah berbicara tentang mereka sebelumnya. Mist juga bercerita bahwa 20 tahun lalu, dia adalah bagian dari kelompok yang sama dengan Leo. Namun, percakapan berubah serius ketika Kelvin menyebutkan Viento Oscuro. Mist, yang awalnya terkejut mengetahui bahwa kelompok tersebut telah dikalahkan, akhirnya mengungkapkan bahwa orang yang sekarang mengambil alih kelompok itu adalah Christoph, seorang prajurit terkenal dari Tren. Mist menjelaskan bahwa Christoph kini terlibat dalam perdagangan manusia dan menculik orang untuk dijadikan budak. Mendengar hal itu, Sarah langsung marah dan bersumpah bahwa jika dia tahu keberadaan Christoph, dia akan segera menghabisinya. Mist lalu memberitahu bahwa Christoph saat ini berada di Torak dan dianggap sebagai pahlawan nasional, sehingga akan sulit untuk menyingkirkannya begitu saja. Kelvin memperingatkan kelompoknya bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa memicu konflik besar antara. Namun, Kelvin berusaha menenangkan Sarah, sementara dalam pikirannya, ia meremehkan Christoph, yang hanya berada di level 70, dan tertawa mengejeknya. Kelvin mengeluh karena harus turun tangan, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Ia bertanya kepada Sarah apakah dia bisa mengidentifikasi 4 petualang kuat, dan setelah mendapatkan jawaban positif, Kelvin segera memberitahu Mist bahwa para pahlawan yang akan menangani Christoph dan kelompoknya sudah dipilih. Adegan berikutnya memperlihatkan Mist yang memberitahu Toya bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk mengurus para bandit di daerah tersebut. Toya mempertimbangkan tawaran itu, tetapi teman-temannya mencoba menghentikannya karena mereka tidak ingin membuang waktu. Namun, Toya mengingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan seorang pahlawan. Sementara itu, Ho, yang sedang berjaga, membersihkan pisaunya sambil bersenandung. Setelah itu, ia berjalan menuju tempat para budaknya untuk memilih salah satu dari mereka, yakni Luka, yang akan dibawanya. Namun, tiba-tiba ia diinterupsi oleh Kelvin dan teman-temannya yang berhasil mencapai tempatnya. Ho, yang menyadari bahwa mereka adalah para prajurit yang mengalahkan rekannya, Charna, segera bersiap menyerang. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, langsung mengalahkannya dengan mudah. Di adegan selanjutnya, Christoph menerima teguran keras karena mengganggu waktu istirahat. Ia melaporkan bahwa orang itu telah dikalahkan, yang membuat merasa kesal karena hal ini bisa membuat keberadaan mereka terungkap di negara lain. Kemudian menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang untuk menyelidiki, sehingga mereka akan segera mengetahui situasi sebenarnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara benturan keras di pintu kamar mereka, yang terbuka untuk memperlihatkan bandit yang telah dikalahkan.
Tak lama kemudian, Kelvin dan kelompoknya menerobos masuk, mengejutkan para bandit yang langsung bertanya siapa mereka. Kelvin menatap Kristoff tanpa menyadari bahwa dialah orang yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Kristoff, yang kini menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalahkan Charna, justru bersemangat untuk bertarung. Namun, Kelvin dengan tenang mengatakan bahwa Kristoff bukanlah lawannya yang sebenarnya, melainkan hanya sekadar pemanasan sebelum ia menghadapi musuh utamanya. Adegan berganti dan menampilkan para pahlawan yang semakin dalam menyusup ke markas bandit. Salah satu dari mereka mulai merasa khawatir karena tidak melihat siapapun di sekitar. Padahal sebelumnya mereka sudah diberitahu tentang keberadaan bandit di tempat tersebut. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Toya meminta Setsuna untuk menggunakan kemampuan persepsinya guna mencari seseorang yang mungkin berada di sekitar. Dengan cepat, Setsuna melaporkan bahwa di depan mereka ada banyak orang yang berkumpul di satu tempat. Mendengar hal itu, Toya segera meminta kelompoknya untuk bergerak ke arah tersebut, dengan harapan mereka dapat menemukan orang-orang yang diculik. Setelah perjalanan yang penuh kewaspadaan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pintu misterius. Tidak ada yang tahu apa yang menanti di baliknya, namun tanpa ragu, para pahlawan melangkah masuk. Begitu mereka melewati pintu, mereka bertemu dengan Kloto, seekor slime yang mereka curigai sebagai pelaku di balik penculikan banyak orang. Toya pun bersiap untuk menggunakan pedang suci guna menghabisi semua yang ada di hadapannya. Namun sebelum serangannya dilepaskan, luka tiba-tiba menghentikannya. Gadis kecil itu memberitahu mereka bahwa Kloto sebenarnya adalah peliharaan seseorang yang pernah menyelamatkan mereka. Hal ini tentu saja membuat seluruh kelompok terkejut. Dengan penuh rasa ingin tahu, Nana melangkah maju dan berbicara dengan Kloto, hingga akhirnya menyadari bahwa slime tersebut sebenarnya hanya menjalankan perintah untuk menjaga para tawanan. Kejadian ini semakin membuat Toya terkejut, terutama karena kelompok sebelumnya ternyata memiliki seorang penjinak monster, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Mereka segera berlari mencari para aventur rang A, sesuai dengan pesan dari Ibu Luka, yang mengatakan bahwa para petualang itu masih membutuhkan bantuan karena masih banyak bandit berbahaya yang berkeliaran. Para pemimpin bandit ini dikenal kuat dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Setibanya di lokasi yang dimaksud, mereka malah menemukan Kristoff dan kelompoknya telah dikalahkan. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin sudah datang terlambat. Saat sedang mencerna situasi, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan lain. Dengan penuh kewaspadaan, mereka membuka pintu dan mendapati Kelvin bersama kelompoknya telah menunggu mereka. Kevin, yang melihat mereka masuk, mengejek dengan sinis. Ia mengatakan bahwa Kristoff dan kelompoknya begitu menyedihkan, karena hanya dengan satu serangan dari Rose, mereka langsung memohon ampunan dan menyerah tanpa perlawanan. Para pahlawan memperkenalkan diri satu persatu di hadapan Kelvin, menegaskan bahwa tugas mereka adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, Kelvin, dalam peran jahatnya, hanya tertawa meremehkan mereka. Ia menantang Toya, mengatakan bahwa jika ingin benar-benar melindungi orang-orang, ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dalam upaya memprovokasi Toya, Kelvin mengusulkan sebuah pertempuran antara dirinya melawan mereka berempat, dengan kesepakatan bahwa pihak yang kalah harus memenuhi satu permintaan pihak yang menang. Para pahlawan awalnya merasa yakin bahwa mereka memiliki keunggulan, namun mereka menolak metode pertarungan seperti itu. Ya, salah satu anggota kelompok, menganggap bahwa pertempuran seperti ini tidak adil dan justru terkesan pengecut. Oleh karena itu, ia menantang Kelvin dalam duel 1 lawan 1. Namun, sebelum keputusan diambil, Setsuna segera menghentikannya, karena ia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan dalam rencana Kelvin. Setsuna mengusulkan agar mereka semua bertarung bersama melawannya, dan akan mendukung gagasan itu, menyadari bahwa mereka tidak boleh jatuh ke dalam jebakan musuh mereka. Toya merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan sihir lebih besar dibandingkan Kelvin, dan setelah mendengar komentar dari rekan-rekannya, akhirnya ia menerima tantangan tersebut. Dalam adegan selanjutnya, semua orang berpindah ke tempat yang lebih nyaman untuk bertarung. Sementara itu, Kelvin mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa ia hampir tidak percaya rencananya berjalan dengan sempurna. Ia senang karena para pahlawan ternyata begitu mudah dipermainkan. Kemudian, ia memerintahkan Evil untuk membawa nampan berisi makanan agar mereka bisa menikmati pertarungan sambil bersantai. Evil segera mengikuti perintahnya, namun ia juga mengungkapkan kekhawatirannya, merasa bahwa sangat berbahaya bagi Kelvin untuk menghadapi para pahlawan sendirian, mengingat ia tidak terbiasa bertarung di garis depan. Namun, Kelvin hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk melatih kelemahannya, yaitu bertarung melawan kelompok besar. Ia juga memperlihatkan senjata khusus yang dibuatnya sendiri, yang diberi nama pemakan kemampuan. Sementara itu, para pahlawan memperhatikan Kelvin dengan penuh kewaspadaan.
Mereka mulai meyakini bahwa ia adalah sosok jahat yang harus dikalahkan, dan karena itu mereka tidak boleh kalah darinya. Mereka segera bersiap dan memanggil kekuatan dari berkat peri. Toya langsung menyerang lebih dulu, berharap bisa mengambil keuntungan dari anggapan bahwa Kelvin hanyalah seorang penyihir. Namun, Kelvin berhasil mengejutkan mereka dengan mendekati Toya, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar seorang penyihir. Melihat itu, Nana segera menyerang dengan memanggil hewan peliharaannya, seekor naga bernama Moon, yang langsung meluncurkan semburan api ke arah Kelvin. Dengan kecepatan luar biasa, Kelvin berhasil menghindari serangan tersebut dan meningkatkan statistik kecepatannya, hingga bisa muncul di belakang Miyabi dalam sekejap. Kelvin lalu menggunakan senjata spesialnya, yang dibuat dari armor milik Victor, dan berhasil menyalin kemampuan pemikiran paralel. Para pahlawan mulai panik ketika melihat Miyabi pingsan seketika, sehingga mereka segera bergegas mendekatinya. Toya, yang marah melihat kondisi rekannya, melancarkan serangan pedangnya ke arah Kelvin, berniat untuk menghentikannya sekaligus mencari tahu apa yang telah terjadi pada Miyabi. Dipenuhi kemarahan, Toya kembali menyerang dengan penuh tenaga, berusaha mengenai Kelvin dengan pedangnya. Namun, Kelvin dengan mudah menangkis serangan tersebut dan terus memprovokasi Toya, membuatnya semakin kehilangan kendali. Dalam momen krusial, Toya berhasil membuat pedang Kelvin terjatuh dan bersiap memberikan serangan terakhir. Namun, Kelvin justru tertawa dan menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa bertarung dengan sihir atau senjata, tetapi juga dengan tangan kosong. Hal ini dimungkinkan karena Sera telah meminjamkan kepadanya kemampuan bertarung tingkat S. Sementara itu, Setsuna hanya bisa terkejut melihat bagaimana Toya terdesak dalam pertarungan yang seharusnya bisa dimenangkannya dengan mudah. Meskipun memiliki keterampilan pedang tingkat tinggi, Toya tetap mengalami kesulitan dalam pertarungan. Karena itulah, Setsuna memutuskan untuk mendukungnya. Menyadari hal ini, Kelvin segera menjauh dari Toya dan menggunakan sihirnya untuk mengubah medan pertempuran. Tiba-tiba, dinding-dinding batu raksasa menjulang tinggi di sekeliling mereka. Namun, Setsuna, yang melihat rintangan tersebut, langsung menggunakan kemampuannya, Sentu, untuk menghancurkannya dalam sekejap. Melihat bagaimana Setsuna dengan mudah menghancurkan dinding itu, Kelvin justru merasa senang karena baginya, dinding itu hanyalah pengalih perhatian. Tanpa ragu, Kelvin melancarkan serangan sihir langsung ke arah Toya, yang dengan refleks mencoba melindungi Setsuna. Terpukul oleh serangan tersebut, Toya, meskipun kesakitan, tetap berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa takdirnya adalah menyelamatkan dunia dan membawa perdamaian, sehingga seharusnya ia mampu mengalahkan seorang pengganggu seperti ini sendirian. Namun, mendengar kata-kata tersebut, Setsuna mulai menangis. Dengan emosi yang meluap, ia meninju Toya dan memintanya untuk sesekali memikirkan dirinya sendiri, bukan hanya beban dunia yang ia pikul. Ia kemudian mengingatkan bagaimana mereka bisa berada di tempat ini, semua berkat pemanggilan yang dilakukan oleh pendeta Colet. Dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa awalnya ia merasa sangat takut, tetapi segalanya berubah saat melihat bagaimana mereka bekerja sama dan saling mendukung. Perkataan Setsuna menggugah hati para gadis lainnya. Mereka dengan penuh semangat mendukungnya dan mengatakan kepada Toya bahwa mereka harus lebih sering bekerja sama, karena tidak mungkin ia melakukan segalanya sendirian. Mendengar hal itu, Toya akhirnya sadar akan kesalahannya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada mereka karena telah bertindak gegabah dan mulai menyemangati timnya untuk bertarung bersama. Dalam sekejap, Toya melancarkan sihir, sebuah serangan cahaya yang bertujuan untuk membutakan lawan. Kelvin, yang terkejut dengan serangan itu, terpaksa mengakui bahwa ia kesulitan mendeteksi serangan tersebut. Melihat kesempatan ini, para pahlawan segera melancarkan serangan gabungan, berusaha mengubah jalannya pertempuran dengan kekuatan persatuan mereka. Kelvin akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para pahlawan, tetapi dia mengambil keputusan nekat dengan meledakkan dirinya sendiri untuk menjauhkan Toya dan Setsuna, yang mengalami luka akibat ledakan itu. Setelah berhasil membebaskan diri, Kelvin justru memuji kerja sama mereka dan meminta Nana serta Miyabi untuk segera melancarkan serangan. Sementara itu, Kelvin terus memberikan koreksi kepada para pahlawan, yang mendengarkannya dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang villain justru memberi mereka masukan. Namun, bukannya bersyukur, para pahlawan justru semakin marah. Kemarahan mereka membakar semangat bertarung, dan dengan kekuatan penuh, mereka kembali menyerang. Bukannya takut, Kelvin justru semakin bersemangat melihat perkembangan mereka. Serangan para pahlawan akhirnya membuat Kelvin kehilangan kendali atas pergerakannya. Kini, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana mereka bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Namun, sebelum serangan itu menghantamnya, Kelvin dengan cepat memanggil golem-golemnya untuk melindunginya selama 30 detik. Para pahlawan pun dibuat terkejut dengan strategi ini.
Sementara perlindungan itu berlangsung, Kelvin mulai berkonsentrasi untuk menciptakan sihir baru dengan menggunakan kemampuan pemikiran paralel. Menyadari ancaman yang akan datang, Setsuna bergegas menyerang untuk menghentikannya, tetapi usahanya gagal. Kelvin berhasil menyelesaikan mantranya dan membebaskan diri. Meskipun gagal, Setsuna tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali menyerang dengan tekad yang lebih kuat. Sikap pantang menyerah ini membuat Kelvin terkesan, bahkan ia mengakui bahwa pertarungan ini adalah yang terbaik yang pernah ia alami dari kelompok mereka. Namun, meskipun Setsuna sudah berusaha semaksimal mungkin, Kelvin tetap lebih cepat. Miyabi pun terpaksa turun tangan, menggunakan kekuatan ogrenya untuk menyerang Kelvin. Namun, sekali lagi, Kelvin dengan mudah mengalahkannya. Menyadari betapa tangguhnya Kelvin, Nana meminta Toya untuk menyerang, sementara ia sendiri akan bertahan. Dengan keberanian tinggi, Nana maju bersama naganya, menggabungkan serangan dengan pertahanan menggunakan barrier yang kokoh, bertekad untuk memberikan perlawanan terakhir mereka terhadap Kelvin.